Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaini Nur Ajijah. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan saya berasal dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus kekerasan seksual yang berada di lingkungan sekolah. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Baik, di sini yang pertama ada deskripsi masalah atau potensi masalah, di mana perilaku kekerasan seksual dapat muncul pada peserta didik sebagai tindakan yang melanggar batas tubuh orang lain, seperti adanya pelecehan, adanya pemaksaan sentuhan, komentar seksual yang tidak pantas, atau perilaku manipulatif. Masalah ini berpotensi menghambat perkembangan psikososial, moral, dan akademik korban maupun pelaku. Yang kedua yaitu analisis penyebab perilaku negatif terhadap kekerasan seksual, di mana beberapa penyebab yang umum berdasarkan perspektif perkembangan. Yang pertama itu adanya pengawasan dan edukasi yang kurang tentang batasan tubuh, tidak memenuhi persetujuan dari korban, dan tidak adanya etika dalam pergaulan. Yang kedua yaitu berpengaruh dari lingkungan seperti paparan pornografi, terdapat budaya kekerasan, atau pergaulan yang tidak sehat. Kebutuhan psikososial yang tidak terpenuhi menurut pendapat Erikson diantaranya, yang pertama itu ada krisis identitas, yang kedua itu kurangnya rasa percaya diri, dan kebutuhan afeksi yang disalahartikan. Perkembangan moral yang belum matang menurut pendapat Colbert, terutama bila peserta didik masih berada pada tahap moralitas prakonvensional sehingga perilaku didorong oleh kepentingan pribadi bukan nilai moral universal. Setelah banyaknya pemaparan penjelasan materi terkait kasus kekerasan seksual, di sini juga ada solusi atau rekomendasi pencegahan. Di sini saya menekankan lebih ke berdasarkan teori Erikson, sangkut pautnya dengan Colbert. Yang pertama berdasarkan Erik Erikson, yaitu perkembangan psikososial. Yang pertama itu memperkuat rasa percaya dan aman melalui lingkungan sekolah yang suportif. Yang kedua membangun identitas positif melalui konseling, kegiatan pengembangan diri, dan hubungan guru dengan siswa yang sehat. Dan yang terakhir itu mengembangkan kemampuan kontrol diri dan empati agar siswa mampu memahami batas diri dan orang lain. Yang kedua itu yaitu berdasarkan teori dari Lawrence Colbert. Di sini itu terkait tentang perkembangan moralnya. Yang pertama itu pendidikan moral secara eksplisit seperti diskusi kasus, terus juga atau dilema moral tentang persetujuan, batas tubuh, dan penghormatan terhadap orang lain. Yang kedua itu pembiasaan aturan dari konsekuensi untuk membantu siswa naik ke tahap moral konvensional dengan cara menaati norma karena kesadaran, bukan takut karena adanya hukuman. Modeling oleh guru dan orang dewasa untuk menunjukkan perilaku menghargai, tidak merendahkan, dan menjunjung. Etika interpersonal. Yang terakhir ada strategi intervensi integratif, di mana yang pertama itu membangun program pendidikan seksualitas sehat yang menekankan batas pribadi dan hubungan yang sehat. Yang kedua itu konseling individu atau kelompok bagi siswa yang mengalami kekerasan seksual. Yang ketiga itu kerjasama sekolah dan orang tua untuk membangun kesadaran dan pengawasan yang konsisten. Dan yang terakhir itu membuat mekanisme pelaporan yang aman bagi korban maupun saksi. Sekian materi yang menjelaskan tentang kasus kekerasan seksual yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan saya sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, hilaf dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya, kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton
videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton YouTube. Banyak nonton YouTube nih Abe nih.